Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak 65 Channel. Dan kali ini kita akan mengemukakan uraian dari Profesor Michael Hart atas penilaiannya terhadap Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pemimpin yang tak tertandingi dalam peradaban umat manusia. Kawan-kawan sekalian, sebetulnya soal ini kita sudah pernah buatkan videonya, tetapi kali ini pada saat itu kita tidak membacakan secara utuh tulisan yang dikemukakan oleh dan sejumlah alasan yang dikemukakan oleh Profesor Michael Hart dalam bukunya secara utuh. Dalam bukunya nama bukunya adalah 100 tokoh paling berpengaruh di dunia setelah diterjemahkan. Judul bukunya itu setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Saudara sekalian, karena itu mungkin di antara kita atau banyak pemirsa sudah mengetahui soal Profesor Michael Hart ini. Sepintas saya ingin kemukakan bahwa beliau lahir pada tanggal 27 April 1932, adalah seorang astrofisikawan Yahudi Amerika dan seorang pengarang yang terkenal, menulis buku The Thousand Ranking of the Most Influential Person in History yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia dalam konteks peradaban, dalam sejarah umat manusia lah, yang menempatkan Nabi Muhammad sebagai ranking pertama manusia yang paling berpengaruh dalam sejarah peradaban umat manusia. Dia kemudian dia berkebangsaan Amerika Serikat, kuliah di Universitas Cornell University Princeton, dan dia bekerja di NASA, satu lembaga antariksa Amerika Serikat. Dia juga mengajar di beberapa universitas. Saudara sekalian, baiklah saya akan membacakan secara utuh tulisan beliau di dalam buku yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang saya sudah sebutkan tadi, dan saya sebutkan ulang, 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Saudara sekalian, marilah kita mengikuti apa yang dikatakan oleh Profesor Michael Hart dalam bukunya ini. Saya memilih Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh teratas dalam daftar paling berpengaruh di dunia. Mungkin mengejutkan sejumlah pembaca dan dipertanyakan oleh orang lain. Namun dialah satu-satunya orang dalam sejarah yang sangat berhasil, baik dalam konteks hal keagamaan maupun dalam konteks duniawi. Dari asal-usul yang bersahaja, Nabi Muhammad SAW mendirikan dan mengembangkan salah satu agama besar dunia, serta menjadi pemimpin politik yang amat efektif. Saat ini 13 abad, pada saat itu 13 abad ya, sekarang sudah 14 abad ya, karena buku ini diterbitkan pada tahun 1978 untuk pertama kalinya. 13 abad pasca wafatnya, pengaruhnya masih sangat kuat dan merasuk. Jadi kita bukan 13 abad, tapi 14 abad lebih ya, hampir 15 abad kemudian sampai sekarang. Tentu agama yang dimaksud sini adalah Islam. Mayoritas nama-nama dalam buku ini memiliki keuntungan karena lahir dan dibesarkan di pusat-pusat peradaban, negeri-negeri yang sangat berbudaya atau penting dari sisi politik. Sebaliknya, Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tahun 570 di kota Mekkah, di sebelah selatan Arabia, yang pada masa itu merupakan sebuah wilayah terbelakang di dunia. Ini bukan cuma dia yang bilang, tapi hampir seluruh sejarawan mengatakan demikian.
jauh dari pusat-pusat perdagangan, seni, dan ilmu pengetahuan. Yatim piatu sejak berusia 6 tahun. Beliau dibesarkan dalam lingkungan yang bersahaja. Tradisi Islam berkisah bahwa beliau tidak dapat membaca atau menulis. Posisi ekonominya membaik ketika pada usia 25 tahun. Dia menikahi seorang janda kaya. Meski begitu, kala beliau mendekati usia 40 tahun, hanya ada sedikit indikasi yang dapat menunjukkan kebesaran beliau. Kebanyakan orang Arab pada masa itu menyembah berhala dan percaya pada banyak dewa. Namun, ada sejumlah kecil orang Yahudi dan Nasrani di Makkah. Kemungkinan besar dari mereka lah Muhammad SAW pertama kali belajar tentang Tuhan yang Esa. Ini praduga dia, padahal sebetulnya dia tidak pernah belajar tentang ketemu dan belajar tentang kepada orang-orang Nasrani maupun Yahudi. Bahkan dia dikatakan dia seorang ummi, seorang yang tidak tahu membaca dan menulis. Dan Maha Kuasa yang menguasai seluruh alam raya. Ketika berusia 40 tahun, Muhammad SAW yakin bahwa Tuhan Allah yang Maha Besar ini berbicara kepadanya melalui malaikat Jibril dan memilih beliau untuk menyebarkan agama yang benar. Selama 3 tahun, Muhammad SAW hanya berdakwah kepada teman-teman dan rekan dekat beliau. Kemudian sekitar tahun 613 Masehi, beliau mulai berdakwah di depan publik. Seiring dengan bertambahnya pengikut baru, pihak penguasa Makkah mulai menganggapnya sebagai gangguan berbahaya. Pada tahun 622, karena khawatir dengan keselamatannya, beliau mengungsi ke Madinah, sebuah kota yang berjarak sekitar 200 mil di utara Makkah, di mana dia ditawari posisi yang memberinya kekuasaan politik yang cukup besar. Peristiwa ini disebut hijrah, adalah titik balik kehidupan sang Rasul. Di Makkah, beliau hanya memperoleh sedikit pengikut. Di Madinah, beliau memperoleh lebih banyak pengikut dan segera mendapatkan pengaruh yang serta-merta menjadikannya seorang penguasa absolut. Selama beberapa tahun berikutnya, seiring jumlah pengikut yang meningkat pesat, serangkaian pertempuran terjadi antara Madinah dan Makkah. Perang ini berakhir pada tahun 630 Masehi dengan kemenangan di pihak Muhammad SAW yang kembali ke Makkah sebagai penakluk. Di 2,5 tahun sisa hidupnya, beliau menyaksikan suku-suku Arab berbondong-bondong memeluk agama baru, yaitu Islam. Ketika Muhammad SAW wafat pada tahun 632, beliau merupakan penguasa di seluruh bagian selatan Arabia. Suku-suku Badui Arab memiliki reputasi sebagai petarung yang tidak takut mati. Namun jumlah mereka sedikit serta dihantui oleh perpecahan dan perang antar saudara. Itu sebabnya mereka bukan ancaman bagi tentara-tentara kerajaan di wilayah-wilayah pertanian yang mapan di utara yang jumlahnya lebih besar. Namun setelah Muhammad SAW mempersatukan mereka untuk pertama kalinya dalam sejarah dan terinspirasi oleh kepercayaan mutlak mereka terhadap Tuhan yang Maha Esa, pasukan Arab kecil ini melakukan serangkaian penaklukan paling mengagumkan dalam sejarah manusia. Di timur Laut Arabia berdiri Imperium Neo-Persia yang diperintah oleh dinasti Sasanid. Di barat daya terletak Bizantium atau Kekaisaran Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel. Dari segi jumlah, orang-orang Arab bukanlah tandingan lawan-lawan mereka. Toh di medan perang justru sangat berbeda. Orang-orang Arab yang terinspirasi ini dengan cepat menaklukkan seluruh Mesopotamia, Irak sekarang, Suria dan Palestina. Sampai tahun 642 Mesir dirampas dari tangan Kekaisaran Bizantium, sementara tentara Persia dihancurkan dalam perang menentukan di Qadisiyah pada tahun 637 Masehi dan Neheven pada tahun 642 Masehi. Akan tetapi penaklukan luar biasa ini dilakukan di bawah pemimpin para sahabat dan pengganti Nabi, Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Tidak telah memadai akhir penaklukan bangsa Arab
pada tahun Saya ulangi, tidaklah menandai akhir penaklukan bangsa Arab pada tahun 711 Masehi. Tentara-tentara Arab menyapu bersih seluruh Afrika Utara sampai Samudra Atlantik. Di sana mereka berbalik ke utara menyeberang Selat Gibraltar dan menggilas kerajaan Visigoth di Spanyol. Untuk sesaat tampaknya orang-orang Islam bakal menaklukkan seluruh kerajaan Nasrani di Eropa. Namun pada tahun 732 pada pertempuran Tours yang terkenal itu, satu pasukan Muslim yang bergerak maju sampai ke pusat Prancis akhirnya dikalahkan oleh pasukan Frank. Meski begitu, dalam kurun waktu seabad penuh peperangan, orang-orang Baduy ini yang diilhami oleh Nabi Muhammad SAW telah mendirikan imperium yang membentang dari perbatasan India sampai Samudra Atlantik. Imperium terbesar yang belum pernah disaksikan dunia sampai saat itu. Dimanapun tentara ini memperlakukan penaklukan, selalu disusul dengan berbondong-bondongnya orang memeluk agama baru itu, yaitu Islam. Kini, tidak semua penaklukan ini terbukti dapat dipertahankan. Orang-orang Persia walaupun tetap memeluk agama Islam atau agama Sang Rasul, meraih kemerdekaan mereka dari orang-orang Arab. Dan di Spanyol, setelah lebih dari 7 abad peperangan, orang-orang Nasrani akhirnya kembali menguasai seluruh semenanjung Liberia atau Iberia. Namun Mesopotamia dan Mesir, dua tempat kelahiran peradaban kuno, tetap dikuasai oleh orang Arab. Juga seluruh pantai Afrika Utara. Tentu saja agama baru ini terus berkembang di abad-abad sesudahnya, jauh melampaui tapal batas penaklukan tentara Muslim. Saat ini agama ini memiliki miliaran. Beliau pada saat itu mengatakan jutaan pengikut di Afrika dan Asia Tengah dan lebih. Saya ulangi, saat ini agama ini memiliki, maksudnya Islam, memiliki puluhan juta pengikut di Afrika dan Asia Tengah, lebih banyak lagi di Pakistan dan India Utara serta juga Indonesia. Di Indonesia agama baru ini menjadi faktor pemersatu. Namun di subbenua India, konflik antara Islam dan Hindu masih menjadi hambatan besar untuk bisa bersatu. Lantas bagaimana kita akan menilai dampak keseluruhan Muhammad SAW pada sejarah umat manusia? Seperti semua agama, Islam memiliki pengaruh besar pada kehidupan para penganutnya. Untuk alasan inilah para pendiri agama besar dunia menempati posisi atas dalam buku ini. Karena jumlah orang Nasrani di dunia ini sekitar 2 kali lebih banyak daripada Muslim, awalnya mungkin tampak aneh bila Muhammad SAW diberikan peringkat yang lebih tinggi daripada Yesus. Ada 2 alasan utama di balik keputusan ini. Pertama, Muhammad memainkan peran yang jauh lebih penting dalam perkembangan Islam ketimbang Yesus dalam perkembangan agama Nasrani. Meskipun Yesus yang bertanggung jawab terhadap prinsip-prinsip moral dan etika Nasrani sejauh ini berbeda dari Yudaisme, tetapi Santo Paulus yang menjadi pengembang utama teologi Nasrani, penyebar utamanya dan penulis sebagian besar perjanjian baru. Namun Muhammad SAW bertanggung jawab terhadap teologi Islam maupun prinsip moral dan etikanya. Selain itu, beliau juga memainkan peran kunci di dalam penyebaran agama baru ini dan dalam pendirian praktik religius Islam. Lebih dari itu, dialah penulis kitab suci umat Islam. Di sini mereka mengatakan bahwa Al-Quran seakan-akan ditulis oleh Muhammad, berasal hanya Muhammad. Dia seakan-akan tidak mengatakan dari wahyu. Al-Quran kumpulan sabda lebih dari itu, dialah penulis kitab suci umat Islam, Al-Quran.
Al-Quran adalah kumpulan wahyu menurut keyakinan umat Islam dan orang-orang yang lain yang jujur. Kumpulan sabda Nabi Muhammad SAW yang dipercayanya sebagai wahyu Tuhan. Jadi di sini agak ini ya. Jadi Al-Quran yang dipercaya sebagai Tuhan dan sabda Nabi Muhammad juga dikatakan bersumber dari Tuhan. Memang benar bahwa Rasulullah dikatakan mengatakan sesuatu tidak selalu mendapat bimbingan dari Tuhan. Baru dia sampaikan, walaupun itu dalam bentuk kata-kata Nabi Muhammad yang kita sebut, yang kita ketahui sebagai hadis Nabi atau sunnah Nabi dalam prakteknya. Kebanyakan sabda ini disalin dalam hati sepanjang masa hidup beliau dan dikumpulkan dalam bentuk tulisan tidak lama setelah beliau wafat. Karena itu Al-Quran sangat dekat mewakili pemikiran dan ajaran Muhammad SAW, serta sampai tahap tertentu setiap kata-katanya. Tidak ada kompilasi yang begitu terperinci dari ajaran-ajaran Kristus yang masih tersisa saat ini. Karena Al-Quran setidaknya sama pentingnya bagi Muslim seperti halnya Injil bagi orang Nasrani, pengaruh Nabi Muhammad SAW melalui medium Al-Quran pada Islam sangatlah besar. Sangat mungkin pengaruh relatif Muhammad SAW pada Islam lebih besar daripada gabungan pengaruh Yesus Kristus dan Santo Paulus. Jadi beliau mengatakan bahwa jika Santo Paulus dan Yesus itu bersatu, disatukan saja, pengaruh mereka berdua itu belum sebanding dengan pengaruh Nabi Muhammad SAW. Jadi saya ulangi, sangat mungkin pengaruh relatif Muhammad SAW pada Islam lebih besar daripada gabungan pengaruh Yesus Kristus dan Santo Paulus pada agama Nasrani. Dari sudut agama, tampaknya Muhammad SAW sama berpengaruhnya pada sejarah manusia seperti halnya Yesus. Lebih dari itu, Muhammad tidak seperti Yesus. Tidak hanya seorang pemimpin religius, tetapi juga seorang pemimpin sekuler atau pemimpin duniawi. Bahkan sebagai kekuatan di balik penaklukan-penaklukan Arab, dia mungkin merupakan pemimpin politik paling berpengaruh sepanjang sejarah umat manusia. Dari begitu banyak peristiwa penting dalam sejarah, bisa saja orang berkata bahwa semua itu tidak terhindarkan dan tetap akan terjadi tanpa panduan pemimpin politik tertentu. Sebagai contoh, koloni-koloni di Amerika Selatan mungkin akan tetap merebut kemerdekaan mereka dari Spanyol, bahkan jika Simon Bolivar tidak pernah dilahirkan. Namun tidak demikian halnya dengan penaklukan Arab. Hal tersebut tidak pernah terjadi sebelum Muhammad SAW dan tidak ada alasan untuk mempercayai bahwa penaklukan-penaklukan itu akan terjadi tanpa kehadirannya. Satu-satunya penaklukan yang dapat disetarakan dengan ini adalah sejarah manusia. Dalam sejarah manusia adalah para orang Mongol di abad ke-13 yang terutama disebabkan oleh pengaruh Genghis Khan. Namun penaklukan-penaklukan ini, walaupun lebih luas daripada yang dilakukan orang Arab, tak terbukti permanen. Satu-satunya wilayah yang diduduki orang Mongol saat ini adalah yang mereka duduki sebelum masa Genghis Khan. Jauh berbeda dengan penaklukan-penaklukan orang Arab. Dari Irak sampai Maroko terbentanglah jalinan negara-negara Arab yang dipersatukan bukan hanya oleh keyakinan mereka terhadap Islam, melainkan juga oleh bahasa, sejarah, dan budaya Arab. Sentralitas Al-Quran dalam agama Islam dan fakta bahwa kitab ini ditulis dalam bahasa Arab mungkin mencegah bahasa Arab terpecah menjadi dialek-dialek yang tidak saling dimengerti, yang mungkin saja terjadi dalam abad ke-13 berikutnya. Atau bukan dalam abad ke-13, dalam 13 abad berikutnya. Perbedaan dan perpecahan antara negara Arab ini tentu terjadi, namun perpecahan parsial ini tak boleh membuat mereka mata kita dari unsur-unsur penting persatuan yang terus bertahan. Sebagai contoh, baik Iran maupun Indonesia, keduanya merupakan negeri penghasil minyak dan beragama Islam.
tidak ikut bergabung dalam embargo minyak pada musim dingin tahun 1973-1974. Bukan kebetulan bahwa semua negara Arab dan hanya negara-negara Arab yang berpartisipasi dalam embargo ini. Di sini kita dapat melihat bahwa penaklukan-penaklukan Arab di abad ke-7 terus memainkan peran penting dalam sejarah manusia. Bahkan sampai saat ini, ini merupakan kombinasi tidak tertandingi dari pengaruh sekuler dan religius yang saya rasa membuat Muhammad SAW layak dijadikan sebagai tokoh paling berpengaruh dalam sejarah umat manusia. Saya ulangi, ini merupakan kombinasi tidak tertandingi dari pengaruh sekuler dan religius yang saya rasa membuat Muhammad SAW layak dijadikan sebagai tokoh paling berpengaruh di dalam sejarah umat manusia. Terima kasih. Saudara sekalian, inilah uraian beliau yang lengkap beliau dari Profesor Michael Hart dan sejumlah alasan-alasan yang sudah kita dengarkan tadi kenapa beliau tetap menempatkan Nabi Muhammad SAW sebagai manusia yang paling berpengaruh dalam panggung sejarah peradaban umat manusia. Dan karena itu dari 100 tokoh yang dipilih, manusia yang berpengaruh di dunia menempatkan Nabi Muhammad sebagai orang pertama nomor 1 yang hingga hari ini dari edisi revisi yang sudah ditulisnya tetap menempatkan Nabi Muhammad sebagai orang pertama, orang yang nomor 1 yang paling berpengaruh dalam panggung sejarah umat manusia. Terima kasih dan jangan lupa subscribe dan like serta komen channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.